Afifah Kania. Hadir, Bu. Axel Adrin. Hadir, Bu. Alti. Hadir, Bu. Aldo. Hadir, Bu. Andini Putri. Hadir, Bu. Azira. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Elda. Aidil. Hadir, Bu. Ica. Hadir, Bu. Keilani. Hadir, Bu. Zidan. Bu. Marsha. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Raffi. Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Zulhifa. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih pada anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Hari ini kita pembelajaran IPAS yang dimana apa materi pembelajaran kita, nak? Kegiatan ekosistem. Ya, tentang macam-macam jenis usaha kegiatan ekonomi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, yaitu distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis kegiatan tersebut. Produksi apa, konsumsi apa, dan distribusi apa. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini ada pembagiannya 3 jenis. Yang pertama agraris, yang kedua industri, yang ketiga perdagangan. Sebelumnya kalian pernah lihat nggak petani, pedagang, atau pabrik yang ada di sekitar sini? Pernah. Nah, maksud ibu materi pembelajaran kita hari ini yaitu dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat memahami dan mendeskripsikan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia melalui pembelajaran kita hari ini. Lalu kalian dapat mengidentifikasikan dan mengelompokkan mana usaha agraris, industri, dan perdagangan berdasarkan contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, hari ini Ibu belajar menggunakan media background seperti kemarin. Semuanya sudah siap HP-nya? Sudah, Bu. Nah, Ibu sudah menyiapkan 15 soal. Nanti kalian bisa jawab setelah kalian menonton video pembelajaran yang Ibu beri. Pastikan HP kalian semua udah ada internet ya. Ya, Bu. Nah, berikut video pembelajaran tentang usaha agraris, industri, dan perdagangan. Kalian Ibu minta tolong tonton dan simak. Kalau ada yang perlu dicatat, kalian boleh catat. Nanti untuk mengisi kuis dari background. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kebutuhan hidup yang beragam mendorong manusia melakukan berbagai usaha ekonomi. Ekonomi yang dilakukan selalu disesuaikan dengan kondisi alam di sekitar kita. Masyarakat di pegunungan biasanya bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Masyarakat di pesisir pantai banyak yang menjadi nelayan, sedangkan yang di perkotaan banyak orang yang melakukan usaha di bidang perdagangan dan jasa. 1. Jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Jenis usaha ekonomi yang pertama adalah usaha agraris. Hasil usaha ini sangat penting karena bisa kita makan langsung atau dijadikan bahan baku industri. Contohnya, pertanian, seperti petani yang menanam padi, peternakan, seperti peternak yang menghasilkan telur dan daging, serta perhutanan, seperti pengelolaan pohon karet untuk diambil getahnya. Jenis usaha ekonomi yang kedua adalah usaha industri. Usaha industri tugasnya mengolah bahan mentah yang didapat dari usaha agraris menjadi barang jadi yang sudah siap kita gunakan. Usaha industri ada 2 macam skalanya. 1. Industri besar, contohnya seperti pabrik susu. Di sini susu dari peternak diolah menggunakan mesin-mesin besar di pabrik supaya bisa dikemas dan sampai ke meja makan kita. 2. Industri rumahan. Contohnya adalah para perajin. Ini adalah usaha yang lebih sederhana dan biasanya dilakukan di rumah, seperti menjahit baju atau membuat kerajinan tangan. C. Usaha perdagangan.
Dalam usaha ini, seorang pedagang akan membeli sesuatu barang atau jasa untuk kemudian dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya. Contohnya, usaha perdagangan barang di warung. Contoh ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Pemilik warung menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang bisa kita beli langsung di dekat rumah. Kemudian usaha jasa di bidang transportasi. Perdagangan bukan hanya soal barang. Seperti kereta api ini, mereka menjual layanan atau jasa agar kita bisa bepergian dengan nyaman dan cepat sampai ke tempat tujuan. 2. Pengelolaan usaha ekonomi. Setelah kita tahu jenis-jenis usaha, Nah, sudah tahu ada berapa jenis usaha ekonomi? Sudah tahu. Apa? Ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama usaha Agraris. agraris. Yang kedua usaha Industri. yang ketiga usaha apa? Perdagangan, jasa. Nah, ini usaha agraris. Hasil usaha agraris dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun sebagai bahan baku industri. Berarti agraris ini itu berasal dari mana? Dari alam. Nah, contohnya pertanian. Pertanian kan menghasilkan apa? Padi terus jadi beras. Kalau peternakan, ini apa contohnya nih? Menghasilkan telur. Telur ayam. Nah, ini kehutanan. Apa ini? Getah. Dan bisa juga. Ya. Selain getah apa lagi? Sawit. Betul. Sawit bisa dijadikan apa? Minyak goreng. Betul. Nah, selanjutnya usaha industri. Usaha industri adalah mengolah bahan mentah dari usaha agraris. Nih, usaha industri ini mengambil bahan dari usaha agraris. Contohnya apa? Petani itu, Bu. Ya, mengambil susu sapi terus diproduksi. Ya, contohnya dari hutan, mengambil kayu. Nah, dari usaha agraris menjadi barang yang siap digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau kayu apa, Nak? Bisa diolah jadi meja. Nih, perajin, contohnya industri rumahan, bisa jadi meja, bisa jadi lemari. Ya, kalau itu pabrik susu, dia ngambilnya dari peternak. Nah, yang diambil dari susu sapi. Nah, bisa jadi industri itu jadi susu yang kalian gendong itu. Lalu selanjutnya yaitu ada usaha perdagangan. Nah, pedagang membeli suatu barang atau jasa kemudian dijual kembali dalam usaha perdagangan. Nah, kalian tahu nggak? Di sini nih ada contohnya yaitu usaha jasa di bidang transportasi, usaha perdagangan di warung. Siapa yang ada warung di sini? Ada. Warung apa? Sembako. Ya. Kamu Reza? Warung sembako juga. Kalau yang jasa ada nggak? Jasa itu kayak tukang ojek itu juga jasa. Mesin. Nah, kalau di perdagangan di warung ini, nah mereka membeli barang dari luar dan mereka menjual kembali. Apalagi contoh usaha jasa? Guru juga usaha jasa. Karena jasanya untuk mengajar. Lalu apa lagi yang di sekitar usaha jasa? Ayo, berikan contohnya. Itu bukan contoh usaha jasa di bidang transportasi selain kereta apa? Ojol. Enggak, itu kan sudah tadi contohnya. Angkutan rakyat dan darat tuh bis.
Langsung dari pabriknya. Iya. Lebih murah kan? Iya. Pabrik tahu itu tahunya terbuat dari apa? Nah, yang menanam kedelai siapa? Petani itu masuk dari jenis usaha apa? Industri. Petani bukan ya? Agraris. Karena dia memanfaatkan dari alam. Nah, apalagi contoh pabrik yang ada? Charles, apa contohnya? Ada nggak pabrik dekat rumah kamu? Kalau pengrajin ada nggak? Apa? Siapa yang ada yang itu tukang jahit di rumahnya? Ada? Ini kan tukang jahit itu kan membeli bahan mentah. Maksudnya tuh mentah itu kainnya kan? Iya. Membeli lalu dibuat menjadi barang seperti pakaian. Ada. Ya. Lalu agraris ini di lingkungan kita kan lingkungan pertanian, jadi banyak ya. Yang menanam ayam, yang memelihara ayam ada. Iya. Selain ayam apa? Kambing. Sapi ada nggak sapi? Siapa yang punya ternak sapi? Juragan sapi siapa di sini? Kalau sini nggak ada sawah ya? Adanya kebun kah? Ada kebun sawit. Selain kebun sawit kemarin apa lagi nak yang bisa jadi bahan baku industri? Yaitu tadi kayu tadi kan? Kayu jati. Terus apa lagi? Iya sudah kawin. Ya. Terus apa lagi? Bukan. Kayu apa? Itu pertanian dan bukan kebunan. Nah, berarti paling mau tanya, cowok, ada berapa jenis usaha di ekonomi di Indonesia? 3. Ada apa aja yang pertama sebutkan? Nah, usaha agraris apa contohnya? Pertanian, terus buka suaranya, lepas niat. Terus usaha yang kedua, contohnya apa? Terus pengrajin. Lalu yang ketiga apa? Mana ini suaranya? Aduh. Usaha perdagangan, contohnya. Kalau di jasa apa? Keretaan api. Terus ojol, taksi, bus. Terus kalau selain di jasa apa? Perdagangan, warung. Nah, kan udah ibu berikan materi, lalu contoh yang ada di sekitar. Nah, ibu memberi anak-anak untuk bertanya kalau yang tidak paham. Ada nggak yang ingin bertanya? Udah paham ya? Nah, jadi ibu akan melaksanakan permainan dari background atau kuisis. Nah, aturan dari permainan ini kalian mengikuti permainan secara sendiri atau individu. Nah, setiap peserta didik
Ayo, dijawab. Nana. Dijawab. Suaranya. Ayo, kamu dua. Ayo dibaca soalnya. Dipilih. Aldi dibaca dulu Aldi soalnya Aldi. Charles. Nah, nilai tertinggi Charles.
Yang belum Adrin nih. Adrin. Elda. Oke. Sylvia Akila. Sudah saya. Sudah? Apa yang belum? Silvi sama Elda. Yuk, pilih soalnya dibaca.
nomor 12, kelebihan usaha bersama yaitu modalnya banyak. Yang jawab 11, modal banyak. Aldo, kerugian ditanggung sendiri. Ya kalau bersama berarti kerugiannya bersama-sama. Siapa lagi yang salah nih? Aidil, kerugian ditanggung sendiri, kerugian ditanggung sendiri. Dah. Ayo, ini buat kamu saya. Nah, ayo kita bahas dari soal nomor 1 ya. Nah, ayo kita bahas semuanya. Ingat, usaha ekonomi di bidang pertanian. Halo. Ingat ya, usaha ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan perhutanan merupakan jenis usaha ekonomi. Agraris, 3 orang yang salah. Siapa ini? Siapa yang jawab perdagangan? Siapa yang jawab perdagangan? Yang salah nih, Azira, Raisa, Kay. Apa tadi nak? Agraris, ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan. Itu merupakan agraris. Lalu soal nomor 2, telur, daging, susu, dan kulit merupakan contoh hasil jenis usaha agraris dalam bidang peternakan. Ini siapa yang jawab perkebunan ini? Pertanian ada 2 orang. Kalau petani itu menanam. Nah, soal nomor 3. Coba perhatikan. Di bawah ini yang merupakan contoh jenis usaha industri. Pabrik tahu. Siapa yang jawab guru? Guru itu jasa, nak. Iya ya. Siapa nomor 3? Ini, Rafi. Kamu jawab apa, Rafi? Ica. Jawab apa kamu, Ica? Aidil, Elda, aduh, Azira, Raisa, Aldi. Nah, jadi usaha ekonomi di bidang pertanian perkebunan itu agraris. Nah, berarti nomor 4, satpam, polisi, dan hansip. Hansip tahu kan? Tahu. Apa hansip? Ya, merupakan contoh usaha dalam bidang apa? Keamanan. Siapa yang pendidikan? Siapa yang Yuk kita lihat. Soal nomor berapa tadi? 4. Siapa tuh?
PT. Ya. Apa PT itu? Persatuan. Perseroan terbatas. Ini kayak di sini PT Wing. Itu nak saham dia tuh banyak. Misalnya nak Ibu Mei, Ibu Umi, Ibu Reni. Nah, kami nyumbang 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Makanya jadi sebuah PT. Nanti hasilnya itu misalnya PT itu jadinya 5 miliar. Nah, kita bagi 3 hasilnya. Jadi kita untung. Ayo baca Charles. Baca. Membuat kondisi ekonomi anggotanya menjadi lebih baik merupakan tujuan dari Koperasi. Ada koperasi di sini nak? ada. Iya, koperasi itu merupakan tempat untuk simpan pinjam. Biasanya ibu-ibu ada yang buka usaha, dia pinjam koperasi. Ya, untuk modal usahanya. Lanjut, kelebihan usaha bersama. Modal lebih banyak. Ya, modal lebih banyak. Jadi kalau bersama itu modalnya dikumpulkan jadi lebih banyak. Kerugian ditanggung sendiri ya usaha sendiri. Kalau kerugian ditanggung sendiri, kalau bersama berarti bersama kerugiannya. Nggak mungkin kita setelah buka usaha nanti kerugiannya cuma di ibu, kalian untungnya aja. Nggak mau kan? Untungan untuk diri sendiri, buka bersama. Tapi untungnya untuk ibu sendiri, kalian capeknya aja. Mau? Tidak kan? Berarti kelebihannya yaitu modalnya lebih banyak. Baca Reza. Saya dikelola sendiri yaitu Nah, yang pertama itu apa? tukang sayur. Yang pertama, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, PT Bangun Basel. Nah, kalau PT tadi usaha milik bersama. Nah, saham itu dapat dari kita bersama, kumpulan uang kita. Yang kedua itu apa? Tukang sayur. Tukang sayur. Ada berdua nak? Tidak. Siapa yang pernah lihat tukang sayur berdua? Atau sergu? Berlima? Enggak kan? Berarti sendiri yaitu tukang sayur. Firma hukum. Ini bersama. Lalu yang ke-14 baca Adri. Kekurangan usaha Perorangan yaitu modalnya terbatas karena dari kita sendiri. Kalau sumber modal banyak tadi usaha bersama. Ayo baca lagi, Aldi baca. Usaha yang Aldo dikelola lebih dari dari 2 orang yang saling memiliki saham yaitu nah tadi lu bilang saham yang mana? PT. Nah, jadi kalau saham itu diambil oleh PT. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini Ibu minta nanti anak-anak banyak-banyak belajar di rumah. Ini masih banyak ya, tapi ini udah meningkat dari sebelumnya. Soal-soalnya Ibu minta kepada Azira, Raisa, Kay, Aldi, terus Elda, Aidil, Aldo, Ica, Sylvia, mohon belajar di rumah. Nanti dibaca-baca lagi ya. Nanti kalian bisa kok di rumah kalian cari contoh-contohnya. Apa saja contoh yang ada di itu, yang ada di rumah kalian. Sebelum kita tutup, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebelum menarik kesimpulan, Ibu minta kalian semuanya untuk ice breaking. Kita mau itu ya, joget sebentar ya, pemanasan.
Pabrik. Pabrik menjahit baju. Nah, betul. Kalau dari perdagangan, Menjual. Membeli dan menjual lagi. membeli dan menjual. Ya. Kalau jasa apa? Guru. Kalau dari itu, kalau membeli dan menjual kembali apa? Warung. Apa kek? Warung. Ya. Jadi pembelajaran kita itu dan mungkin berharap anak-anak besok dapat lebih memahami karena minggu depan ibu akan tanya lagi materi ini, lalu ibu akan memberi soal kuisis lagi yang berisi 15 pertanyaan. Lalu di akhir ibu akan beri soal tes dan kalian silakan jawab soalnya untuk meningkatkan pemahaman kalian. Oke, Bu. Oke, sebelum pulang mungkin ibu ingin anak-anak kita bermain teka-teki silang. Yeay. Apa? Siapa yang punya teka-teki? Teka-teki aja. Atau mau dari ibu? Mau dari Ibu. Dari ibu ya. Kalau ibu masih ya, benda apa kalau dipecahkan makin berguna? Telur. Pintar ibunya. Dicatat ya nama-namanya ya. Bu lagi. Apa? Lagi. Makin dipotong makin panjang. Apakah itu? Kacamata. Makin potong makin panjang. Bisa. Karet. Makin diserut makin panjang. Simpan HP-nya. Simpan HP dalam laci. Apa Bu tadi, Bu? Makin dipotong atau diserut dia makin panjang. Serut. Iya. Es krim. Nyerah. Masa ada tahu? Es krim. Pohon pisang. Pensil. Nah, lagi. Siapa yang ada teka-teki? Apa yang larinya bisa berjam-jam terus cepat tapi dia tidak pernah capek? Gajah. Mobil? Ikut. Jalan. Angin. Bisa lari. Hewan. Manusia. Jam. Daun. Aduh, Siapa yang ada lagi teka-teki?
Ayo sekali lagi. Ini ulangan lagi. Ada 7 buah apel. Dan kamu mengambil 5. Berapa buah apel yang kamu punya? Ada 7 buah apel. 7 nih. Dan kamu mengambil 5 apel. Jika ada 7 buah apel dan kamu mengambil 5 apel, berapa buah apel yang kamu ambil? Ketujuh dong. Siapa yang nggak mau apelnya semuanya?